Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli dari SMK Bendayu, kelas 12 DKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang saya sudah buat sendiri dengan tema konsep negara, tujuan dan fungsi negara, terbentuknya suatu negara dan bentuk negara. Ini adalah tugas PPKN yang diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Via atau Ibu Rafiatul Ummah selaku guru PPKN di SMK Bendayu. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai saja masuk ke dalam materi. Yaitu yang pertama kita membahas tentang konsep negara. Di sini di sini yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam konsep negara, kita tahu dulu apa sih itu negara. Di sini jelaskan, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, kayak gitu. Jadi negara adalah sebuah organisasi tertinggi di suatu masyarakat, kayak gitu. Dia mempunyai pemerintahan yang berdaulat di setiap, terus dia juga dapat mengatur sebuah kawasan atau daerah-daerah tertentu, kayak gitu. Lanjut, kita masuk ke konsep negara. Di konsep negara ini saya ambil dari menurut C. Armstrong. Konsep negara itu adalah kesatuan. Konsep negara adalah atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional, dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat, kayak gitu. Jadi konsep negara ini adalah konsep negara adalah struktur negara yang kekuasaannya dan wewenang tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional, gitu. Dan kekuasaan negara itu dipusatkan pada pemerintah pusat, seperti itu. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Jadi kayak gitu. Jadi dia mengatur, pemerintah pusat itu dia yang mengatur, atau dia punya wewenang untuk mengatur ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, kayak gitu, yang ada di sebuah negara. Lanjut ke tujuan dan fungsi negara. Next, yang pertama itu ada tujuan negara. Poin pertama dalam tujuan negara itu, yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal, gitu. Jadi negara ini menciptakan sebuah menciptakan keadaan agar para cita-cita, keinginan-keinginan yang diinginkan oleh pada masyarakat itu bisa tercapai dan dapat terlaksana secara maksimal, kayak gitu. Poin kedua itu adalah memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, jadi di sini adalah kita adalah manusia adalah makhluk sosial, jadi membutuhkan bantuan satu sama lain atau saling bantu membantu untuk menuju kemajuan di dalam negara kita atau di pemerintah, di pemerintahan daerah kita, istilah kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gini, kita kan sebagai manusia adalah makhluk individu, kita harus saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Jika yang lain sedang kesusahan, kita bantu. Terus jika kita dalam keadaan kesusahan, mereka membantu kita, gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain, kayak gitu. Terus poin ketiga itu adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Jadi jika kita mau hidup tentram dan aman, negara itu ingin mencapai sebuah gini. Jadi negara itu ingin mencapai sebuah penghidupan manusianya agar mereka itu semua hidup dengan aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan, gitu. Jadi kita selaku masyarakat, satu rakyat, kita harus berpegang teguh kepada ajaran kita, kepada Tuhan kita. Kita harus berpegang teguh kepada mereka, kita ikuti aturan-aturan mereka tanpa sedikit pun merusak
tahu saling menista agama satu sama lain kayak gitu. Kita harus berpegang teguh pada agama kita sendiri agar kita selalu jadi dilindungi oleh Tuhan kita gitu. Lanjut ke poin keempat. Di sini poin 4 itu adalah berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan kayak gitu. Sama kayak hampir sama kayak poin pertama, menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan. Jadi di sini ada 3 poin. Ada ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Nama ketertiban. Kita selaku rakyat atau masyarakat, jika masyarakat atau rakyat itu tertib dengan aturan-aturan negara, aturan-aturan hukum negara, saya yakin negara kita ini akan menjadi negara yang maju dan unggul dibanding negara lain. Kenapa? Karena majunya semua negara itu bukan dari presidennya, bukan dari pemerintah, tapi dari rakyat kita sendiri. Gimana kita mengikuti aturan-aturan negara, kita mengikuti perkembangan negara, kita saling melengkapi kekurangan negara, bukannya saling mengumbar kayak gitu. Terus yang poin kedua itu ada keamanan. Jadi kita kan adalah negara hukum, negara kesatuan Republik Indonesia, di mana yang dulu kita pernah dijajah oleh berbagai macam negara, dan sekarang ya alhamdulillah sekarang kita udah merdeka di tahun 1945. Di situ kita dibacakan proklamasi dan lain-lain. Kayak gitu, kita harus saling melindungi satu sama lain, saling menjaga satu sama lain kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita hidup dengan tentram dan semua tujuan kita itu tercapai kayak gitu. Terus yang poin kelima adalah memelihara dan menjamin pelaksananya hak asasi manusia. Di zaman sekarang ini hak asasi manusia sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena pembunuhan, terus pelecehan segala macam itu sudah banyak dilakukan di negara ini. Pembunuhan dan sebuah pelecehan itu di zaman sekarang sudah kita lihat terbiasa biasa aja, padahal itu dampaknya sangat luar biasa untuk para pemuda-pemudi. Supaya kita harus bisa saling melindungi satu sama lain, saling menjaga, kita saling mengingatkan kepada remaja-remaja yang lain supaya tidak terhasut atau ikut-ikutan kayak gitu. Soalnya kadang remaja-remaja sekarang itu pasti gampang ikut-ikutan gitu. Kata bapak saya gitu. Terus lanjut ke fungsi negara. Jadi fungsi negara ini yang pertama ada melaksanakan ketertiban. Sama kayak tadi poin tujuan negara, jadi fungsi negara juga itu adalah melaksanakan ketertiban kayak gitu. Ketertiban, peraturan lalu lintas segala macam, pokoknya macam-macam tertib. Terus yang poin kedua adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi negara ini harus bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan memakmurkan dan mensejahterakan diri mereka sendiri sebagai para petinggi negara, para pejabat negara. Dia hanya mementingkan kemakmuran dan kesejahteraan diri sendiri, itu tidak boleh. Jadi sebuah negara ini, karena kita kan negara kesatuan atau republik yang dimana itunya harus prinsipnya itu dipegang terus oleh rakyat kayak gitu. Jadi rakyatnya senang, dia juga harus senang. Dia sebagai pemimpin harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyatnya. Walau terkadang masyarakat dan rakyatnya itu kurang merespon hal-hal baik oleh para pemimpin, disangkanya pencitraan, padahal mereka kemakan omong-omongan orang-orang lain. Itu ngomong misalnya kayak dia mah kayak gini, itu nggak perlu. Pokoknya dia berbuat baik pada kita terima kayak gitu. Terus fungsi yang poin ketiga adalah fungsi pertahanan. Jadi fungsi pertahanan ini sama kayak di tujuan. Jadi kita walaupun kita sudah merdeka, kita harus menjaga, maksudnya satu negara ini harus menjaga sebuah rakyatnya atau masyarakatnya harus dijaga oleh tentara ya, atau ya gitu dah. Tentara negara Indonesia harus menjaga semua rakyat masyarakatnya yang ada di Indonesia kayak gitu.
Terus yang keempat ada fungsi keadilan. Jadi Indonesia ini kan ada negara hukum. Ada kesalahan sedikit, ya, kita lanjut aja. Tadi itu di poin keempat. Nah, di poin keempat itu ada fungsi keadilan. Nah, fungsi keadilan ini adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Para apa sih namanya itu, di pengadilan itu harus memberikan sebuah hukum seadil-adilnya, walaupun mereka rakyat kecil atau para petinggi, dia harus diberikan hukum dengan seadil-adilnya. Adil dengan keadilan itu beda. Lanjut ke unsur pembentukan negara. Jadi unsur pembentukan negara atau terbentuknya negara itu ada di sini. Saya dapat 4 poin. Yang pertama rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan negara lain. Kita masuk ke poin pertama, itu rakyat. Jadi sebuah negara jika tidak ada rakyatnya, apakah bisa disebut dengan sebuah negara? Karena sebuah negara itu harus ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya ya bukan negara namanya. Karena negara itu ya negara gitu. Terus poin kedua itu ada wilayah. Jadi di sebuah negara itu harus terbagi wilayah-wilayah, di mana wilayah ini ada di wilayah selatan, wilayah utara, wilayah pokoknya di Indonesia itu negara itu harus ada wilayah. Terbagi wilayah-wilayah, provinsi kayak gitu. Terus pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi di suatu negara itu harus ada pemerintahan atau pemerintahan terstruktur. Jadi di sebuah negara itu ada struktur negara kayak presiden, wakil presiden, segala macam dan lain-lain pokoknya kayak gitu. Yang ke poin keempat yaitu adalah pengakuan negara lain. Nah, jadi gini, sebuah negara yang tidak diakui oleh negara lain itu bukan sebuah negara, atau tidak diketahui itu negara mana sih gitu. Jadi kita harus membuat pengakuan ke negara lain kalau ini adalah sebuah negara Indonesia yang berpegang teguh sistem pemerintahan apa ya, lupa saya. Nah, pokoknya itu dah, kita harus melakukan pengakuan ke negara-negara lain kalau kita itu negara Indonesia. Oke, lanjut ini ke bentuk negara. Di sini ada negara kesatuan dan negara syarikat atau federal. Saya nggak jelasin negara kesatuan itu apa dan negara syarikat itu apa. Pokoknya negara kesatuan adalah negara yang dipegang oleh Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Itu yang saya dapat dari Mbah Google. Dan negara syarikat yang dipegang oleh Amerika Serikat, India, Jepang, atau yang dia mengaplikasikan di sebuah negara itu negara kesatuan dan negara syarikat. Terus bentuk pemerintahan. Di sini saya mengambil bentuk pemerintahan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Poin pertama autokrasi. Apa sih autokrasi itu? Autokrasi adalah negara yang diperintah oleh sebuah atau seorang raja. Gitu tuh. Perintah oleh kekuasaan tunggal seperti raja gitu. Jadi negara tersebut dipegang oleh raja, kaisar kayak gitu. Perang biasanya gitu, yang negara perang zaman dulu biasanya itu pegang sama sebuah raja. Terus yang poin kedua oligarki. Oligarki ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa atau kelompok tertentu. Nah, jadi di oligarki ini sebuah negara itu dipegang oleh sekelompok orang. Jadi dia yang mengatur negara tersebut kayak gitu. Dia misalnya negara Indonesia ada sebuah kelompok yang mengaturnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu monarki. Pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh raja atau kaisar. Nah, monarki ini hampir sama kayak autokrasi. Jadi monarki ini kekuasaan itu dipegang oleh raja atau kaisar, kerajaan. Mungkin di zaman dulu kerajaan itu, atau raja yang memegang suatu negara. Yang terakhir ini republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Jadi dengan bentuk pemerintahan republik itu adalah negara yang
prinsip kedaulatan itu dipegang oleh rakyat kayak Republik Indonesia, dimana kita harus saling demokrasi, bukan saling demokrasi, saling diskusi untuk menentukan sebuah tujuan untuk supaya negara kita maju. Kita harus harus saling itu sama rakyat, saling kayak gitu lah pokoknya, berbaur sama rakyat, bukan berbaur namanya, pokoknya itu dah. Kita harus, jika nanti kalau rakyatnya tidak setuju, rakyat akan demo ke pemerintah kayak gitu. Makanya kalau mau bikin apa gitu kita harus saling ini sama rakyat, kira-kira rakyat setuju nggak nih kalau kayak gini kayak gitu. Oke, karena udah selesai materi yang selesai bahas, pokoknya dengan gadget kita bisa tahu bagaimana perkembangan negara kita kayak gitu. Ini saya typo, enak kurang. Don't turn off your mind, jangan tutup pikiran. Oke, saya Fajri kelas 12.1. Yang belum follow IG saya ya ada di situ, namanya Jri Fajri. Terus yang mau email saya ada fajralfariji28@gmail.com. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau berlibat-libat, dimohon maaf karena saya juga sedang belajar atau masih belajar mengolah kata kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.